Chris Gardner adalah seorang ayah yang gigih, jujur, pintar, semangat kerja tinggi, dan mempunyai impian besar untuk membahagiakan keluarganya, seperti kebanyakan dari kita. Untuk mewujudkan impiannya itu, ia memberanikan diri mengambil tawaran menjadi distributor sebuah alat kedokteran canggih. Chris berani mengambil resiko dan menggunakan hampir seluruh tabungannya untuk membeli stok persediaan alat kedokteran tersebut dan memiliki wilayah eksklusif pemasaran di kotanya. Setelah coba dipasarkan, dia baru sadar bahwa alat kedokteran itu bagi kebanyakan dokter adalah alat yang cukup mahal dan kurang dibutuhkan. Padahal paling tidak dia harus menjual 2 alat untuk membayar sewa rumah dan juga biaya hidupnya sehari-hari. Namun kali ini dia harus bisa menjual lebih dari 2 alat untuk membayar mobilnya yang ditilang. Dan masalahnya sampai di akhir bulan ini Chris belum berhasil menjual 1 alat pun. Kehadiran seorang anak dan biaya hidup yang terus berjalan membuat Chris mulai kesulitan dalam keuangan. Linda, istrinya harus bekerja 14 jam sehari di tempat laundry demi membantu membiayai kehidupan keluarganya itu. Sementara anaknya yang bernama Christopher setiap harinya harus dititipkan di tempat penitipan anak yang juga murah. Suatu malam, Linda mulai kesal dengan Chris karena sampai detik itu, Chris belum juga membayar tagihan pajaknya. Karena jika tidak segera dibayar, maka orang pajak akan mengambil semua uang yang ada di rekening mereka. Di mana uang di rekening mereka hanya cukup untuk biaya hidup selama 1 bulan aja. Malam itu, Chris mendengarkan siaran TV yang memberitakan kesulitan ekonomi di negaranya sambil mencoba menyelesaikan permainan Rubik milik anaknya itu. Keesokan harinya, saat Chris mulai menjajakan dagangannya lagi, dia tak sengaja bertemu seseorang yang menggunakan mobil mewah dan terbesit pertanyaan. 2 questions for you. What do you do and how do you do it? Dari obrolan singkat itu membubuhkan bibit-bibit harapan bagi Chris untuk mewujudkan impian besar keluarganya. Chris menceritakan impian itu, impian untuk menjadi broker pada istrinya. Namun sang istri yang masih kesal malah mengejek Chris dan menyuruhnya untuk segera menjual semua alat kedokterannya itu, supaya mereka bisa segera membayar sewa rumah yang jatuh temponya adalah minggu depan, yang dimana mereka sudah menunggak selama 2 bulan. Setelah perdebatan singkat itu, Chris mulai kembali menjajakan dagangannya lagi. Tapi kali ini dia mencoba memantapkan hatinya untuk berani mengikuti program pelatihan broker yang diadakan oleh perusahaan Dean Witter Reynolds. Dia menitipkan barang dagangannya pada seorang pengamen dan memberikan uang sebagai imbalannya. Di dalam, Chris bertemu dengan tim broker dan menjelaskan kalau Chris harus menemui seseorang yang bernama Jay Twistle yang ada di kantor pusat. Di tengah obrolan itu, Chris melihat pengamen membawa barang dagangannya. Jadi dengan terpaksa, Chris harus meninggalkan kantor itu dan langsung, Why did I do that? Excuse me. Hey! No! Stop the crime! kehilangan 1 dagangannya saja seperti kehilangan uang untuk biaya hidup selama 2 minggu bagi Chris. Di dalam kereta, Chris melihat lembar form yang diberikan oleh tim broker tadi, di mana program itu hanya akan mengambil 20 orang setiap 6 bulan dan hanya 1 orang yang akan mendapatkan pekerjaan. Sementara pendidikan terakhir Chris hanya sampai SMA saja. Hari berikutnya saat Chris mengantarkan anaknya ke tempat penitipan, Chris menjelaskan tentang penulisan happiness yang harus menggunakan huruf I agar pengucapannya bisa benar. Lalu si anaknya yang lugu ini malah balik bertanya, Is fuck spelled right? Setelah itu, Chris dikejutkan dengan pertanyaan anaknya tentang beberapa film perang yang dia tonton di tempat biasa ia dititipkan. Padahal harusnya di sana Chris diberikan beberapa pembelajaran. Jadi tempat penitipan anak di sana itu sekaligus seperti sekolah TK untuk anak-anak. Rupanya pemilik tempat itu sengaja menyuruh Chris menonton film seharian karena Chris sendiri selalu telat membayar biaya penitipannya.
Setelah itu, Chris segera menuju kantor pusat pelatihan broker dan menunggu seharian untuk bertemu dengan Jay Twistle untuk menyerahkan lamarannya secara langsung. Chris berharap orang yang bernama Jay Twistle ini akan menolong dan merangkulnya untuk mendapatkan pekerjaan. Akibat menunggu Jay Twistle, Chris terlambat untuk menemui salah satu dokter yang sudah memberinya waktu untuk mendemokan dagangannya. Padahal kesempatan itu sangatlah sulit untuk dia dapatkan. Beruntung si dokter masih mau memberikan waktu selama 30 menit. Tapi lagi-lagi waktunya harus terbuang sia-sia karena dia harus... This part here? Hey! Wait! Hey, hey! Wait, wait! Alhasil istrinya Linda harus melihat Chris pulang dengan membawa 2 dagangannya. Bukannya terjual, dia malah menambah dagangannya lagi. Setelah merayakan ulang tahun Christopher, Linda menjadi semakin marah. Dan parahnya kali ini Linda sudah tidak mau peduli tentang apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dialami oleh Chris. Hubungan mereka menjadi semakin tidak akur karena faktor ekonomi yang terus mendesak mereka. 1 bulan berlalu semenjak Chris mengirim surat lamaran untuk program pelatihan. Dan hari ini dia sengaja menemui Jay Twistle, mengenalkan dirinya dan mengingatkan tentang surat lamaran yang dia serahkan sebulan lalu. Tapi karena Jay buru-buru untuk pergi, akhirnya Chris berbohong kalau dia juga mempunyai rencana untuk pergi ke daerah tujuan Jay. Di dalam taksi, Chris mencoba untuk mengakrabi Jay dengan menceritakan kisahnya. Namun Jay Twistle tidak memperdulikannya karena dia sibuk menyelesaikan permainan Rubiknya. Hingga akhirnya Jay dibuat terkesan oleh Chris yang bisa menyelesaikan permain Rubiknya dengan waktu yang tepat. Are you going, sir? Excuse me, sir. Usaha Chris untuk menunjukkan keahlian dalam bekerja telah gagal. Sekarang dia kebingungan bagaimana dia harus membayar tagihan taksi yang sangat mahal itu. Sedangkan dia hanya punya uang $5 aja, dan itu pun untuk makan. Maka dengan terpaksa saat lampu merah, Chris melarikan diri dengan membawa barang dagangannya itu. Dia terus berlari hingga sampai di stasiun bawah tanah. Namun saat dia hendak memasuki kereta, di tengah malam, di tengah derasnya hujan, Chris mencoba menelpon Linda dan meminta maaf kalau dia akan pulang terlambat. Padahal Chris harus segera sampai rumah untuk menemani Christopher karena Linda sendiri akan berangkat pergi kerja. Saking kesalnya malam itu, Linda memutuskan untuk meninggalkan Chris sekaligus membawa Christopher bersamanya. Malam itu menjadi malam kehancuran bagi Chris. Dia mulai berpikir mengenai pendeklarasian kemerdekaan tentang hak hidup, bebas, dan mengejar kebahagiaan. That maybe happiness is something that we can only pursue, and maybe we can actually never have it. Sesampainya di rumah, Chris tidak bisa menemukan anak dan istrinya. Sekarang Linda benar-benar meninggalkannya. Di tengah kesedihan itu, tiba-tiba Jay Twistle menelpon dan memberikan kabar gembira bahwa besok lusa Chris bisa mengikuti wawancara program pelatihan broker. Jay meminta Chris untuk mencatat nomor sekretarisnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun karena dia tidak menemukan ballpoint, jadi dengan terpaksa dia harus menghafalkan nomor sekretaris Jay. Setelah itu dengan buru-buru Chris berlari ke sebuah supermarket dengan terus menghafal nomor sekretaris tersebut. Di sana dia segera mencatat nomor itu, sekaligus menanyakan keberadaan Linda dan Christopher kepada mereka. Sebelum pergi, Chris juga sempat memperingatkan salah satu temannya, Wayne, untuk segera membayar hutangnya sejumlah $14. Siang harinya, Chris menjemput Christopher di tempat penitipan anak. Chris memutuskan untuk tetap bersama anaknya karena dia tidak ingin Christopher bernasib sama dengannya, yaitu tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Saat mereka berdua makan malam, tiba-tiba pemilik rumah datang dan mengatakan kalau Chris dan keluarganya harus segera meninggalkan rumah besok pagi. Di sana, Chris meminta waktu untuk membayarnya. Beruntung, si pemilik rumah memberikan waktu 1 minggu dengan syarat Chris harus mengecat ulang rumah mereka.
Keesokan harinya di saat Chris mulai mengecat rumah, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan membawa Chris ke kantor polisi. Karena sampai saat ini Chris belum juga membayar uang tilangnya. Polisi terpaksa menahan Chris dan akan mengeluarkannya besok di jam 9.30. Sampai semua masalahnya benar-benar selesai. Padahal besok pagi jam 10:15 Chris harus mengikuti wawancara program pelatihan broker. Setelah itu Chris mencoba menelpon Linda dan meminta tolong untuk menjaga Christopher. Chris tidak menceritakan masalah yang sedang dia alami. Dia hanya meminta tolong Linda untuk menjaga dan mengembalikan Christopher saat Chris sudah kembali. Paginya setelah keluar dari penjara dengan keadaan yang sangat-sangat lusuh, banyak cat di badannya, dia berlari menuju kantor Dean Whittler. Di dalam ruangan itu, Chris bertemu dengan Jay dan juga petinggi-petinggi lainnya. Di dalam proses wawancara tersebut, Chris berusaha untuk tetap tenang dan menceritakan masalah yang menimpanya sampai dia bisa memakai pakaian lusuh di waktu berharga itu. Di sana, Chris menceritakan sesuatu dan membuat para petinggi terkesan padanya. Ask me a question and I don't know the answer. I know how to find the answer and I will find the answer. Selesai wawancara, Chris memutuskan untuk tidak meneruskan program tersebut karena Chris baru mengetahui kalau selama proses pelatihan 6 bulan dia tidak akan digaji sepeser pun. Namun Jay berusaha meyakinkan kalau ini adalah peluang besar untuk Chris. Malam harinya saat Linda mengantarkan Christopher, Linda berkata kalau dia akan segera pergi ke New York, ke tempat saudaranya, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di sana. Kemudian Chris mendapatkan kabar kalau dirinya telah diterima untuk mengikuti program pelatihan broker. Hari pun berganti dan Chris memutuskan untuk pindah ke sebuah motel murah dengan dibantu oleh Wayne. Setelah selesai berberes, mereka berdua bermain basket bersama. Dan di sana sang ayah menasehati anaknya dan bilang, Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Singkat cerita, akhirnya Chris memutuskan untuk meneruskan program pelatihannya, meskipun tidak digaji sama sekali. You will be pulling from 60 Fortune companies. We need you to match their needs and goals to one of our many financial plans. Dari pelatihan itu, Chris mendapatkan satu pembelajaran, di mana sekian banyak panggilan sama dengan sekian banyak peluang. Sekian banyak peluang sama dengan semakin banyak pelanggan. Semakin banyak pelanggan, semakin banyak uang. Jadi Chris dengan penuh semangat tinggi, dia terus berusaha mencari banyak klien demi mendapatkan pekerjaan itu. Dia harus bersaing dengan 20 orang yang mempunyai riwayat pendidikan yang tinggi. Saat jam istirahat, Chris tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang membawa alat kesehatannya yang tertinggal di stasiun kereta. Jadi waktu istirahat yang hanya 10 menit itu dia manfaatkan untuk mengambil kembali alat kesehatan tersebut. Namun sialnya saat dia berusaha mengejar orang itu, tiba-tiba hantaman yang begitu keras tidak dirasakan oleh Chris. Seketika dia bangkit dan mencari sepatunya yang hilang entah kemana. Alhasil dia harus kembali ke kantor dengan hanya menggunakan satu sepatu saja. Di hari-hari pelatihan berikutnya, Chris merasa kalau dirinya sangat rendah dan tidak dihargai karena salah satu manajernya selalu menyuruh Chris untuk mengambilkan ini itu, layaknya pelayan. Tapi Chris tetap tidak menyerah. Dia selalu tersenyum menjalani hari-harinya, meskipun sebenarnya itu sangatlah berat. Chris harus bisa membagi waktu antara mengurus anak, pelatihan brokernya, dan juga menjual alat kesehatan untuk membantu biaya hidupnya. Jadi dia harus bekerja selama 6 jam di tempat pelatihan. Bahkan untuk memaksimalkan 6 jamnya, Chris tidak minum air putih terlalu banyak agar dia tidak membuang waktunya untuk ke toilet. Setelah 2 bulan, Chris belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menawarkan jasanya pada Mr. Robin, seorang pengusaha nomor 1 di wilayahnya. Rupanya keberanian itu membuahkan hasil, di mana Mr. Robin memberikan kesempatan Chris untuk segera menemuinya dalam waktu 20 menit. Namun lagi-lagi kesempatan bagus itu harus hangus ketika manajernya memaksa Chris untuk memarkirkan mobilnya.
Namun, Chris tidak mau menyerah. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menemui Mr. Robin di rumahnya saat hari libur dengan membawa anak dan barang dagangannya. Di sana Mr. Robin menghargai usaha Chris, namun dia tidak bisa memakai jasanya yang ditawarkan Chris karena merasa belum membutuhkannya. Saat Chris dan anaknya hendak pergi, Mr. Robin mengajak Chris dan anaknya untuk menonton pertandingan baseball, yang mana Chris sendiri telah janji pada Christopher untuk menonton pertandingan tersebut. Di sana Mr. Robin mengenalkan Chris dengan teman-teman pengusahanya. Bulan-bulan berikutnya terasa semuanya berjalan dengan lancar. Semua alat kesehatan sudah berhasil dia jual. Sampai suatu ketika Chris mendapatkan surat dari pajak yang menginfokan jika bank sudah mengambil seluruh uang tabungannya karena Chris tidak membayar pajak. Dan saat itu Chris benar-benar bangkrut karena dia hanya mempunyai 33 sen saja di dompetnya. Pagi harinya saat ia dan anaknya hendak pergi, pemilik hotel meneriakinya kalau Chris harus segera membayar sewa hotel. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Chris menagih hutangnya kepada Wayne. Namun di sana Wayne bilang kalau hutangnya sudah lunas semenjak dia membantunya untuk pindahan. Di taman saat Chris melamun, tiba-tiba dia kembali melihat seseorang yang membawa alat kesehatannya. Chris lalu berpikir kalau alat itu mungkin aja adalah satu-satunya penolong untuk dia dan juga anaknya. Jadi Chris mengambil kembali alat itu dan berencana untuk menjualnya kembali. Namun di hari itu Chris belum berhasil untuk menjualnya hingga Christopher mengeluh karena capek dan harus terus mengikuti ayahnya menjajakan dagangannya. Di saat salah satu dokter berencana membelinya, ternyata alat itu sudah tidak berfungsi karena ada salah satu partnya yang rusak. Akhirnya mereka terpaksa pulang dengan tangan kosong. Dan yang lebih menyedihkan lagi, sesampainya di hotel, ternyata pemilik motel sudah mengeluarkan semua barang milik Chris dan juga anaknya. Saat Chris mengajak anaknya untuk pergi, tiba-tiba pilihan terakhirnya adalah Wayne. Malam itu, Chris berencana untuk menumpang di rumah Wayne. Namun ternyata Wayne tidak mau membukakan pintu untuk mereka. Akhirnya mereka pergi ke stasiun tanpa ada tujuan sama sekali. Di sana, Christopher berkhayal andai saja alat yang dipegang itu adalah mesin waktu. Sang ayah mencoba menghibur Christopher dengan meyakinkan kalau itu memang mesin waktu. Kemudian, Chris menyuruh anaknya untuk memencet tombol dan memejamkan matanya. Dan setelah itu, You gotta close your eyes, close your eyes. You see him? Watch out! Watch Whoa, out! oh my goodness, a T-Rex, that's get your stuff. A cave. Okay. We gotta find it. Get it. rupanya itu hanyalah cara Chris untuk mengajak anaknya tidur di sebuah toilet yang ada di stasiun. Di sana Chris berusaha menidurkan anaknya dengan hanya beralaskan sebuah tisu. Dan jika ada seseorang yang ingin masuk ke dalam kamar mandi itu, esoknya Chris kembali ke pelatihan dengan membawa koper dan juga baju-bajunya ke kantor. Meskipun masalah yang dia alaminya cukup berat, namun dia tetap berusaha menyembunyikan masalahnya dari semua orang. Setelah pulang pelatihan, Chris meminta tolong temannya untuk mengizinkan mereka menginap di tempat kerjanya. Namun temannya menolak karena di tempat kerjanya hanya bisa menampung wanita dan juga anak-anak. Beruntung temannya memberikan info kalau ada tempat yang bisa menampung para tunawisma yang dibuka tepat jam 5 sore. Tanpa pikir panjang, Chris segera pergi ke tempat itu. Dan ya bisa kalian lihat, untuk menginap di tempat itu kalian harus mengantri sangat panjang. Dan jika tempat itu sudah penuh, maka dengan terpaksa kalian harus mencari tempat lain. Saat mengantri, ada seseorang yang merebut antrian Chris hingga membuatnya beruntung seorang penjaga tahu kalau Chris yang lebih dulu mengantri. Dan akhirnya Chris dan anaknya pun bisa tidur di tempat yang bisa dibilang lebih layak daripada toilet stasiun. Saat malam hari, si penjaga gedung harus mematikan listrik mereka, jadi mereka harus tidur tanpa ada cahaya sama sekali, termasuk
Di malam itu tanpa adanya cahaya, Chris tetap memanfaatkan waktunya untuk belajar karena sebentar lagi ujian tes kelayakan pegawai akan segera diadakan. Pagi harinya Chris harus membawa semua barang-barangnya keluar dari tempat itu. Jadi dia berangkat pelatihan sambil membawa baju dan juga kopernya. Chris harus memanfaatkan waktu bekerjanya dengan maksimal karena dia harus mengantri di tempat penampungan tunawisma di jam 5 sore. Come on! Bahkan untuk makan aja, Chris harus datang ke sebuah gereja untuk mendapatkan makanan gratis. Singkat cerita, ujian tes kelayakan pegawai telah tiba. Ini adalah penentuan akhir Chris untuk bisa mendapatkan pekerjaan sebagai seorang broker. Dan untuk bisa mengantri di tempat penampungan, maka Chris harus segera menyelesaikan soal-soal itu dengan cepat. Beruntung, dia bisa menyelesaikan semua soal-soal itu termasuk soal esai. Saat hendak menjemput anaknya, dia bertemu dengan salah satu petinggi yang pernah mewawancarainya. Petinggi itu meminjam uang Chris karena dia lupa membawa uang untuk naik taksi. Padahal uang Chris hanya tersisa 1 lembar aja. Dan malam harinya saat Chris menyuruh anaknya tidur, tiba-tiba anaknya bertanya, Did Mom leave because of me? Chris menjelaskan kalau ibunya pergi karena kemauannya sendiri, bukan gara-gara Christopher. Mendengar itu, Christopher pun berkata kalau Chris adalah papa yang baik. Chris yang merasa bangga dengan anaknya menyuruh anaknya untuk segera tidur, sementara dia masih berusaha memperbaiki alat kesehatannya. Sampai akhirnya alat itu berfungsi kembali dan terjual pada salah satu dokter di wilayah tersebut. Setelah mendapatkan uang, Chris memberikan hadiah pada anaknya dengan menyewakan sebuah hotel dalam semalam dan mengajak anaknya berlibur di pantai. Dan keesokan harinya saat Chris kembali ke program pelatihannya, tiba-tiba manajernya memanggil dia dan menyuruhnya untuk segera bertemu dengan para petinggi. Di sana para petinggi mengingatkan Chris kalau hari itu adalah hari terakhir bagi dia. Dengan senyuman di wajahnya, Chris berusaha tegar menerima keputusan itu. Namun ternyata para petinggi itu mengumumkan kalau ini adalah hari terakhirnya dia sebagai anak magang. Dan besok dia harus kembali lagi ke kantor sebagai pegawai tetap. Thank you. It's called happiness. Dan setelah memulai karirnya di Deanwater, sekarang Chris berhasil mendirikan perusahaan jasa layanan keuangannya sendiri yang dia beri nama Gardner Ridge. Dan filmnya pun selesai. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on.